Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo atau lebih dikenal dengan sebutan Gubernur Suryo merupakan gubernur pertama Provinsi Jawa Timur yang memerintah pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1948. Sebelumnya dia menjabat bupati di Magetan dari tahun 1938 sampai dengan tahun 1943. Gubernur Suryo yang lahir di Magetan pada tanggal 9 Juli tahun 1898 ini dikenal sebagai sosok pemberani. Gubernur Suryo sosok penting dalam sejarah Jawa Timur. Tokoh yang pernah mengemban amanat sebagai residen di Bojonegoro tersebut juga terlibat dalam pertempuran 10 November tahun 1945 di Surabaya. Melalui pidatonya, Gubernur Suryo menolak tegas ultimatum sekutu yang mewajibkan arek-arek Surabaya menyerahkan diri dan senjata. Pada bulan November tahun 1945, saat dia menjabat Gubernur Jawa Timur, kala itu Mayor Jenderal Manser sebagai pengganti Malabi mengeluarkan ultimatum kepada bangsa Indonesia di Surabaya. Isi ultimatumnya agar semua penduduk Surabaya yang memiliki senjata api segera menyerahkan senjata mereka di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Inggris, selambat-lambatnya pukul 6 pagi pada tanggal 10 November 1945. Saat masa pendudukan Jepang, Suryo yang saat itu menjabat Bupati Magetan kedatangan tamu seorang perwira Jepang. Tanpa diketahui sebabnya, perwira Jepang yang datang bersama ajudannya itu marah-marah, mengeluarkan kata-kata dalam bahasa Jepang yang tidak dimengerti oleh Bupati. Perwira itu juga menghunuskan samurainya. Suasana kala itu cukup tegang. Mereka yang menyaksikan adegan itu tampak cemas karena sering mendengar cerita tentang kekejaman Jepang. Tetapi Suryo tampak tenang. Dia lalu berjalan menghampiri perwira Jepang itu. Dengan suara lantang, Suryo berkata dalam bahasa Jawa yang artinya kurang lebih seperti ini. Tanpa sebab musabab dan tanpa memberi salam, kau datang dan marah-marah. Saya tidak bersalah dan saya tidak takut. Itu kata Suryo. Perwira Jepang itu pun terdiam, menyarungkan samurainya kembali, lalu melangkah meninggalkan kantor bupati. Setelah Gubernur Suryo rapat dengan pihak terkait, diputuskan bahwa ultimatum itu ditolak. Berulang-ulang telah kita katakan bahwa sikap kita ialah lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Juga sekarang dalam menghadapi ultimatum pihak Inggris, kita akan memegang teguh sikap ini. Kita tetap menolak ultimatum. Begitu kata Gubernur Suryo. Singkat cerita, pemerintah melihat potensi yang ada dalam diri Suryo. Pada bulan Juni tahun 1947, Suryo diangkat menjadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung atau biasa disingkat dengan DPA yang berkedudukan di Yogyakarta. Lalu Suryo menjadi ketua dewan tersebut karena sang ketua, Ahmad Wiranata Kusuma, dalam keadaan sakit. Pada tanggal 18 September tahun 1948, PKI melancarkan pemberontakan di Madiun. Mereka berhasil pula menguasai beberapa kota lain. Pemerintah segera bertindak. Pada tanggal 30 September, Madiun direbut kembali oleh pasukan yang setia kepada pemerintah. Tetapi keamanan belum pulih seluruhnya. Di beberapa tempat orang-orang komunis masih melakukan pengacauan. Dalam kondisi seperti itulah, Suryo pada tanggal 10 September tahun 1948 berangkat dari Yogyakarta menuju Madiun. Dia bermaksud menghadiri peringatan 40 hari meninggalnya adiknya yang dibunuh orang-orang PKI. Sejumlah sahabat, termasuk Wakil Presiden Muhammad Hatta, meminta agar Suryo mengurungkan maksudnya tersebut. Tetapi Suryo ngotot pada pendiriannya. Tanda-tanda kurang baik pun terlihat. Baru saja tiba di luar kota Yogyakarta, ban mobilnya pecah. Sesudah itu mobilnya kehabisan bensin. Suryo terpaksa 2 kali kembali ke kota untuk menambal ban dan untuk mengisi bensin. Meski teman-temannya mengatakan bahwa itu pertanda buruk, Suryo tidak mempercayainya. Suryo tiba sore hari di Surakarta. Sudiro yang ketika itu menjadi residen Surakarta menahan Suryo supaya bermalam dan perjalanan diteruskan esok hari. Suryo melanjutkan perjalanannya ke Madiun pagi-pagi sekali. Di desa Gedingan, sekali lagi diperingatkan supaya Suryo tidak meneruskan perjalanannya. Namun peringatan itu juga diabaikan. Hingga akhirnya, di Kabupaten Ngawi menjadi hari terakhir bagi Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo. Saat melintas di hutan jati Kedunggalar Ngawi, mobil yang ditumpangi Gubernur pertama Jawa Timur ini dicegat beberapa orang yang disinyalir anggota Partai Komunis Indonesia. Gubernur Suryo dipaksa keluar dari mobil yang ia tumpangi. Dari arah Madiun, muncul mobil yang ditumpangi oleh polisi Kombes Pol M. Duryat.
dan Kompol Suroko, yang merupakan anggota kepolisian yang turut berjuang mengamankan kondisi di wilayah Madiun dan sekitarnya dalam gejolak tahun 1948. Gubernur Suryo, Kombes Pol M. Duryat, dan Kompol Suroko diperintahkan turun dari mobil. Mereka dibawa ke hutan. Di tempat inilah, Gubernur Suryo dan 2 anggota polisi tersebut dihabisi PKI. 4 hari kemudian, jenazah Gubernur Suryo ditemukan penduduk di Kalikakah, Dukuh Ngandu, Desa Bangunrejo, Kedunggalar, Ngawi. Lalu dibawa ke Madiun dan dimakamkan di Sawahan, Desa Kapalrejo, Magetan. Di tempat Gubernur Suryo, Kombes Pol M. Duryat dan Kompol Suroko dihabisi oleh gerombolan PKI tersebut, kini berdiri Monumen Suryo. Monumen tersebut diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1975 oleh Pangdam Brawijaya Maijen TNI Witarmin. Kisah ini diabadikan di relief yang terletak di bawah patung Gubernur Suryo dan 2 sosok polisi di wahana wisata Monumen Gubernur Suryo di tepi Jalan Raya Ngawi, Solo. Monumen tersebut cukup terawat. Di sekitarnya tumbuh aneka tanaman yang terjaga keasriannya dan kerap menjadi tujuan istirahat para pengendara. Mari kita secara bersama-sama menjadikan kekejaman komunis untuk dijadikan sebagai pelajaran, agar jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali. Semoga informasi sejarah ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.